Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Now. Apa kabar semuanya? Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ya, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel terindah Suyadi dan ini. Baiklah, sahabat channel terindah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang new normal atau kenormalan baru bagi bangsa Indonesia yang dalam rangka menghadapi COVID-19 yang telah dipersiapkan juga oleh pemerintah kita. Tentang apa itu yang dimaksud dengan kenormalan baru, di sini saya akan mengulas sedikit saja. Dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman, diharapkan kepada para pemirsa sekalian untuk selalu memperhatikan kata demi kata, sehingga apa yang akan kita hadapi nanti di new normal life daripada bangsa kita, khususnya pada kita pribadi, dapat menerapkannya pada kehidupan kita masing-masing. Dan untuk konsep daripada new normal atau kenormalan baru, setelah kita berkecimpung, bergelimang serta berkelumuran dalam virus corona selama beberapa bulan terakhir ini, kita akan menghadapi suatu pola kehidupan baru, yang telah diberi nama kenormalan baru dalam bahasa Indonesianya. Sementara dalam bahasa Inggrisnya new normal tambah dengan life. Oke, apa yang dimaksud dengan new normal itu? New normal itu adalah sebuah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Skenario new normal ini dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Dalam 3 bidang kehidupan new normal ini, tentu ini semua peran sertanya adalah peran serta terbesar daripada pemerintah dan juga harus ditanggapi secara positif pula oleh warga negaranya, karena pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk melaksanakan ini tanpa keterlibatan masyarakatnya. Dan skenario-nya ini akan diterapkan berjenjang atau berbeda, yang mana kita ketahui bahwa mulai Juni ini hanya atau baru 4 provinsi saja yang akan menerapkan new normal life, sementara yang lain belum karena kondisi dan syarat-syaratnya belum menentukan. Terus apa yang dimaksud dengan new normal versus corona? Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman sempat menyatakan virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Ingat, pemirsa, menurut Lembaga Biologi Molekuler bahwa virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, istilahnya di sini adalah kita diharapkan atau diusahakan untuk hidup berdampingan dengan virus corona, bukan berdamai dengan virus corona seperti yang kita dengar di media-media massa terakhir ini. Karena kalau hidup berdampingan itu dengan corona sama dengan kita pernah mengalami influenza. Kita berdampingan dengan virus influenza, kita berdampingan dengan virus batuk, kita berdampingan dengan virus demam berdarah. Jadi kita hidup berdampingan. Ketika berdampingan, kita bisa bermusuhan, tapi kita tetap jalan normal-normal saja. Dan kalau prinsipnya adalah berdamai, itu artinya kita sebagai manusia yang mengaku kekalahan itu. Sebaiknya kita memilih daripada hidup berdampingan dengan virus corona.
sebagaimana kita berdampingan dengan virus influenza, sebagaimana kita berdampingan dengan virus HIV, sebagaimana pula kita berdampingan dengan virus demam berdarah. Begitu yang disampaikan oleh Profesor Amin. Jadi yang diperlukan adalah hidup berdampingan dengan virus corona, sehingga kita tidak perlu ketakutan yang berlebih-lebihan. Semua akan normal kalau kita mau berdampingan. Karena kalau menurut penelitian biomolekuler ini, bertahun-tahun virus corona tak akan hilang begitu saja. Terus, apa yang dimaksud dengan life with new normal, atau kehidupan dengan kenormalan yang baru ini? Sebagaimana yang kita dengar di berita-berita bahwa baru 4 provinsi serta 225 kabupaten kota di Indonesia yang telah dicanangkan oleh Presiden untuk menerapkan new normal life, karena mereka akan dijadikan sebagai bahan percontohan bagaimana kenormalan baru itu bisa diterapkan. Dan ujung tombak penerapan new normal life ini yang sebagaimana disampaikan oleh Presiden, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, untuk disosialisasikan secara terus-menerus melalui berbagai jalur, sehingga masyarakat akan memahaminya dengan secara merata dan dibantu oleh TNI serta Polri, sehingga tatanan hidup normal yang baru akan lebih gampang dipahami dan lebih gampang dijalani oleh masyarakat kita secara menyeluruh. Kemudian juga ada bagaimana untuk menjalankan new normal life ini, telah ditentukan juga sebuah protokol new normal. WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum penerapan new normal yang semestinya. Terutama pengendalian ini dilakukan, yang paling utama dilakukan karena tempat-tempat ini merupakan tempat yang rentan, yaitu panti jompo, di mana para lansia yang rentan karena kondisi fisiknya sudah semakin melemah, semakin rentan dia untuk dihinggapi oleh virus corona. Kemudian fasilitas kesehatan mental atau semacam rumah seperti rumah sakit jiwa yang juga mungkin kondisi fisik mereka juga lemah, maka dijadikan prioritas untuk penerapan new normal. Kemudian wilayah dengan penduduk yang banyak. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Di tempat kerja kita masing-masing, terutama tempat kerja yang memiliki karyawan-karyawan yang ratusan bahkan ribuan, itu perlu dijadikan tempat percontohan awal. Kemudian penerapan daripada new normal life ini menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab pemerintah itu sebagai fasilitatornya, dan sebagai pelaksananya adalah kita sebagai individu-individu masyarakat, sehingga kita mempunyai suatu kultur yang baru, suatu budaya yang baru setelah kita dianggap berhasil melalui sebuah fase pandemi yang cukup panjang ini, yang cukup melelahkan, yang kita rasakan bersama. COVID-19 ini telah melemahkan persendian ekonomi, persendian sosial, serta persendian kesehatan ini bangsa kita secara menyeluruh. Dan insya Allah kita akan mampu melewatinya ini dengan segala variasi-variasi kita masing-masing. Tahapan-tahapan apa yang secara individu kita perlu lakukan untuk menghadapi atau melaksanakan new normal life yang akan diberlakukan dalam bulan Juni ini, baru 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, dan insya Allah nanti di Juli akan diterapkan lebih banyak provinsi lagi dengan segala ketentuan yang telah ditentukan oleh WHO. Ya, untuk new normal atau kenormalan baru yang dicanangkan oleh pemerintah itu secara bertahap akan kita laksanakan, tapi kita secara individu kita telah dan kita harus memulainya dari sejak dini. Kita tidak perlu harus menunggu ketok palu daripada pemerintah untuk melaksanakan new normal life kepada masyarakat. Yang individu perlu lakukan ini harus kita laksanakan secara
continuous sebagai suatu budaya kita yang baru. Seperti saya bilang di awal tadi bahwa new normal itu memiliki 3 komponen. Dari komponen kesehatan, komponen sosial, serta komponen ekonomi. Mungkin tiga-tiganya kita tidak bisa lakukan secara menyeluruh, tapi yang paling utama yang bisa kita lakukan ada dari sisi kesehatan dan sosialnya. Itu yang paling utama. Ekonomi nanti kita susulkan. Begini, untuk menghadapi new normal life ini, seperti protokol kesehatan yang telah kita sama-sama ketahui, bahwa yang pertama, individu kita lakukan, masing-masing kita harus mempunyai budaya baru seperti ini. Budaya baru yang pertama yaitu pertama, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Terutama sekali ketika kita habis bepergian keluar rumah kita, karena mungkin berbagai virus yang menempel di tubuh kita yang kita pasti tidak kita ketahui menempel di sana. Dan dengan budaya baru mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir ini, kita terapkan menjadi budaya kita yang baru sebagai dicanangkannya new normal life secara individu. Dan saya kira ini tidak begitu sulit, tapi memerlukan konsistensi kita untuk melakukan ini, karena semacam ada perubahan budaya yang dulu kita tidak pernah lakukan, sekarang kita lakukan dan dijadikan kebiasaan. Untuk yang kedua, kita tetap menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Kita tetap menjaga jarak terhadap satu kepada yang lainnya, terutama ketika kita berada di luar rumah, ketika kita berpergian ke tempat-tempat umum. Dan ini jangan sekali-kali kita untuk mengabaikan hal ini, karena social distancing dan juga physical distancing ini perlu, karena dikhawatirkan ketika ada seseorang yang batuk ataupun bersin, kita meyakini mereka menyemprotkan sesuatu cairan dari dalam mulutnya, ya, atau droplets yang mana kita tidak ketahui dropletnya yang menempel di mana-mana. Dan untuk itu virus yang terlempar dari batuk atau bersin seseorang itu bisa berada di mana-mana. Jika kita terlalu dekat dan kita bisa menghirup tetesan air atau droplet yang mungkin mengandung virus corona ini, bisa menempel pada tubuh kita dan memasuki rongga tubuh kita dan akan berkembang biak di tubuh kita. Dan jangan sampai ini harus terjadi. Dan social distancing, physical distancing tetap harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, terutama ketika kita berada di luar ruangan, di luar rumah kita. Dan ini perlu kita lakukan, karena virus itu menyentuh banyak permukaan benda yang ada di sekitar kita, dan virus mungkin menempel di mana-mana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, ke hidung, lalu ke mulut kita dan berkembang biak di dalam tubuh kita. Dan kita bisa menderita COVID-19. Kemudian yang selanjutnya, kita terapkan etika batuk dan bersin yang benar. Pastikan kita dan orang-orang di sekitar kita untuk selalu menutup mulut dan hidungnya dengan sabun tangan ketika batuk ataupun bersin. Dan jika kita menggunakan tisu ketika kita batuk ataupun bersin, buanglah tisu tersebut ke dalam tempat sampah yang tertutup sehingga dia tidak menyebar, menguap kemana-mana dan menjadi atau menempel di tubuh kita, terutama ketika kita berada di luar rumah kita. Kelima, jika kita mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika kita tidak merasa sehat. Jika kita mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat, karena mereka sudah punya pengalaman yang mumpuni dalam bidang kesehatan ini. Kita hanya mematuhinya saja. Kemudian, keenam, sebagai individu kita bisa memulai new normal life. Yang keenam adalah terapkan kebiasaan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Karena di dalam tubuh yang sehat itu stamina kita terjamin dan imun tubuh kita semakin meningkat, sehingga ketika virus datang ke tubuh kita, insya Allah virus itu akan mampu terkalahkan oleh kondisi tubuh kita yang fit
Ini sebuah usaha kita. Mulai terapkan hidup sehat, makan yang sehat, yang memenuhi gizi yang tinggi, atau dengan syarat 4 sehat 5 sempurna. Dan yang ketujuh, berolahraga dan tidur yang teratur. Ini pun bisa meningkatkan imun tubuh kita, bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan tidur teratur dan olahraga teratur. Dan itu ikhtiar yang kita bisa lakukan secara individu. Dan untuk yang bidang ekonomi, itu pembahasannya akan lebih panjang lagi, karena faktor ekonomi secara new life, new normal ini banyak keterkaitannya. Dan ini akan kita bahas nanti yang new normal ini, yang bidang ekonominya bahasanya nanti pada kesempatan yang lainnya, karena keterlibatannya banyak, terutama orang yang di PHK, bagaimana dia mempunyai new normal life dalam bidang ekonominya, membangun ekonominya lagi. Kemudian bagaimana dari sisi orang yang sudah terdampaknya lama, dan kemudian ada kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dengan pertumbuhan ekonominya, dan itu pembahasannya nanti. Dan untuk sosial dan kesehatan kita bisa terapkan dari sekarang. Dan insya Allah kita akan mampu untuk melewati masa-masa yang penuh ketegangan seperti ini. Oke, baiklah guys. Bahasan pertama ini mengenai new normal life telah kita saksikan bersama, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya berharap jangan lupa untuk selalu memberikan like ataupun komen. Kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan di sana apa yang perlu bisa saya jawab, sehingga kita bisa terjalin interaksi yang live. Dan tetaplah setia di channel Terindah Suyadi Not, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Terindah Suyadi Not ini. Insya Allah mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan membawa berkah untuk kita semua. Jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap bernapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.